Selamat datang di channel My Dream Film. Kali ini saya akan membahas film yang sangat menginspirasi yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Film ini diawali dengan keluarga Chris, yaitu Chris Gardner dan anaknya Christopher. Chris Gardner harus mengantarkan anaknya ke penitipan anak supaya dia bisa bekerja. Tapi di penitipan anak tersebut terdapat huruf yang salah, yang seharusnya happiness menggunakan huruf Y, namun di penitipan anak tersebut menggunakan huruf I. Chris Gardner bekerja sebagai sales, penjual alat pemindai kepadatan tulang. Dan dia adalah istri Chris Gardner yang bernama Linda. Dia bekerja di laundry. Di sisi lain, mobil Chris Gardner terkena tilang oleh polisi karena parkir di tempat dilarang parkir. Dan dia juga gagal menjual alat pemindai kepadatan tulang karena harganya yang mahal. Padahal dia harus membayar sewa rumah, penitipan anak, dan juga membayar surat-surat tilangnya. Namun sudah cukup lama dia belum menjual satupun alat pemindai kepadatan tulang. Di sisi lain, Linda membawa hadiah Rubik untuk Christopher. Chris Gardner pun mencoba memainkan Rubik tersebut. Keesokan harinya, Chris Gardner bertemu dengan pegawai firma pialang saham, lalu bertanya apa pekerjaannya. Pegawai itu pun menjawab bekerja sebagai pialang saham, dan memberitahunya tidak harus kuliah untuk bekerja sebagai pialang saham, hanya harus pintar menghitung dan menghadapi orang. Chris Gardner melihat orang yang bekerja di firma pialang saham tampak begitu sangat bahagia. Dia pun berkata, "Mengapa aku tak bisa tampak seperti itu?" Kemudian Chris Gardner mencoba melamar pekerjaan di firma pialang saham. Sebelum masuk, ia menitipkan alat pemindai kepadatan tulang kepada seorang wanita hippie. Ia pun masuk dan bertemu Tim Broby. Broby pun memberikan formulir magang kepada Chris Gardner dan berkata untuk menemui Jay Twistle di kantor utama. Dan pada saat Broby masih menjelaskan, Chris Gardner melihat wanita hippie membawa kabur alatnya yang dititipkannya tadi. Chris pun keluar ruangan dan langsung mengejar wanita hippie tersebut. Namun, ia gagal mengejarnya karena wanita tersebut menaiki kereta. Kemudian ia membaca formulir yang diberikannya tadi dan hanya merekrut 20 orang tiap 6 bulan dan hanya 1 orang yang mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, Chris Gardner melihat acara TV tentang Rubik dan profesor matematika di USF membutuhkan 30 menit. Namun, masih belum berhasil menyelesaikan Rubik tersebut. Kemudian, Chris Gardner mengantarkan Christopher ke penitipan anak. Setelah itu, ia langsung pergi menemui kepala SDM, Jay Twistle, untuk menyerahkan formulir magang. Dan ia lanjut menjual alat pemindai namun masih belum berhasil menjualnya. Alat pemindai kepadatan tulang yang ia jual didapatkan dari tabungan seumur hidupnya. Namun ia tidak mengetahui bahwa dokter di rumah sakit menganggap kemewahan tidak diperlukan, karena itu ia sulit untuk menjual alat tersebut. Sudah 1 bulan saat Chris Gardner menyerahkan formulir magangnya, namun belum ada panggilan. Ia pun berinisiatif menemui Jay Twistle untuk menanyakannya. Pada saat di dalam taksi, Jay Twistle mencoba memainkan Rubik, namun tidak berhasil menyelesaikannya, dan berkata mustahil. Chris Gardner pun berkata bisa menyelesaikannya. Namun, Jay Twistle tidak percaya akan perkataannya. Lalu, Chris Gardner pun memainkan Rubik tersebut dan berhasil menyelesaikannya dengan sempurna. Karena tak memiliki banyak uang, Chris Gardner pun lari dari taksi tersebut tanpa membayarnya. Ia pun lari menuju stasiun bawah tanah. Namun, sopir taksi tersebut masih mengejarnya. Ia pun berhasil masuk ke dalam kereta, namun naas, tangannya terjepit pintu kereta karena alat pemindainya. Mau tidak mau, ia pun harus melepaskan genggamannya. Lalu, Chris Gardner menelpon Linda bahwa ia tak bisa pulang tepat waktu. Linda pun berkata akan pergi dari kontrakan bersama dengan Christopher. Chris Gardner berlari pulang dan saat sampai di rumah, Linda dan Christopher pun sudah pergi.
Lalu telepon berbunyi dan yang menelpon adalah Jay Twistle. Ia mengundang Chris Gardner untuk interview besok lusa di pagi hari. Besoknya Chris Gardner datang ke penitipan anak untuk menjemput Christopher. Chris Gardner pun bilang, "Apakah kau bahagia dengan ayah?" Christopher pun menjawab bahagia. Lalu mereka berdua pun pulang ke kontrakannya. Sesaat kemudian pemilik kontrakan datang untuk menagih sewa kontrakannya dan mengusirnya. Chris Gardner pun berkata ia masih butuh waktu untuk membayarnya. Chris Gardner pun bersedia mengecat sendiri agar ia diberi waktu lebih lama. Pemilik kontrakan mensetujuinya dan memberikan waktu 1 minggu. Keesokan harinya, saat ia mengecat tembok, polisi datang untuk memberitahu agar dia membayar tilangnya. Ia pun membayar semua tilangnya, namun ia harus menginap di kantor polisi karena verifikasinya besok jam 9.30 pagi. Padahal ia harus menjemput anaknya dan wawancara jam 10.30 pagi. Ia pun menyuruh Linda untuk menjemput Christopher. Keesokan harinya, Chris Gardner menyelesaikan urusan tilangnya dan selesai jam 9:45. Ia pun langsung berlari menuju kantor Dan Ritter untuk wawancara tanpa mandi ataupun ganti baju, karena waktunya yang sangat mepet. Ia pun wawancara dengan pakaian seadanya dan menjelaskan kepada HRD. Setelah wawancara selesai, Chris Gardner berkata kepada Jay Twistle bahwa ia akan mengabarinya besok, apakah ia bersedia magang atau tidak. Karena selama magang 6 bulan, ia tidak memperoleh gaji. Bahkan saat selesai magang, tak ada jaminan akan mendapatkan pekerjaan. Dan Jay Twistle menjawab malam ini harus memberikan kepastian, atau posisi Chris Gardner akan digantikan. Malam harinya pun istrinya datang bersama dengan Christopher. Linda memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke New York karena pacar adiknya membuka restoran di New York dan mungkin ada lowongan pekerjaan di sana. Dan Linda pun berkata yang akan mengurus Christopher adalah Chris Gardner. Kemudian Linda pun pergi. Chris Gardner pun langsung menelpon Jay Twistle bahwa dia akan menerima tawaran magang. Dia pun pindah kontrakan yang lebih murah. Scene berganti pada hari pertama magang Chris Gardner. Seperti magang pada biasanya, ia diperkenalkan terlebih dahulu. Peserta magang tugasnya adalah mencari klien untuk menanamkan saham ke perusahaan. Pada saat magang, Chris Gardner diperlakukan seperti babu oleh manajer kantor yang bernama Frekes. Bahkan saat Chris Gardner akan menemui kliennya setelah 2 bulan belum mendapatkan klien, ia masih disuruh memindahkan mobil oleh Frekes. Padahal ia hanya memiliki waktu 20 menit dan ia pun gagal bertemu dengan kliennya. Keesokan harinya pun ia berniat menemui kliennya untuk meminta maaf dan ingin mengatur ulang jadwal pertemuan. Setelah 4 bulan, Chris Gardner berhasil menjual semua alat pemindahnya. Namun, ia menerima surat tagihan dan saldonya berkurang hingga $600 karena pemerintah bisa masuk ke rekening seseorang dan mengambilnya. Dan kini, Chris Gardner hanya memiliki uang $21.33 saja, padahal dia belum membayar sewa kontrakannya. Pada saat di taman, ia melihat seseorang yang membawa alat pemindahnya yang jatuh saat di stasiun pada beberapa bulan lalu. Ia pun berlari dan mengambil alat pemindah tersebut dan ia langsung akan menjualnya ke rumah sakit. Namun, saat dicoba, mesin tersebut rusak dan ia gagal untuk menjualnya. Pada saat pulang ke kontrakan, Chris Gardner dan anaknya melihat barang-barangnya sudah berada di luar kontrakan. Mereka diusir dari kontrakan. Mereka pun membawa barang-barangnya pergi dari kontrakan tersebut. Mereka berdua pun tidak tahu mau kemana. Bahkan mereka berdua harus tidur di toilet umum di stasiun. Sungguh kasihan. Scene berganti saat mereka berdua mencari tempat tinggal hanya sampai Chris Gardner bisa memperbaiki alat pemindai kepadatan tulang dan menjualnya.
Mereka berdua berhasil mendapatkan tempat tinggal di gedung Glade Memorial, namun hanya bisa menginap 1 hari saja. Dan besoknya mereka harus mengantri kembali. Besoknya mereka keluar dari tempat tersebut dan Chris Gardner lanjut kerja magang, dan saat pulang ia harus mengantri agar mendapatkan tempat menginap, dan mereka berhasil mendapatkan tempat tinggal. Keesokan harinya Chris Gardner melakukan ujian dan berhasil menyelesaikannya sebelum waktunya selesai. Pada saat keluar, Chris Gardner dipinjami uang oleh HRD sebesar $5. Padahal uangnya sudah menipis. Dan yang lebih naasnya lagi, Chris Gardner dan anaknya tidak mendapatkan tempat tinggal karena semua kamar di gedung sudah penuh. Mereka berdua pun memutuskan untuk tidur di kereta api. Scene berganti. Chris Gardner menjual darah untuk membeli lampu dan kabel untuk memperbaiki alat pemindai kepadatan tulang miliknya. Pada sore hari, mereka berdua mengantri di gedung Glade Memorial supaya mendapatkan tempat tinggal. Chris Gardner pun mencoba memperbaiki alat pemindai kepadatan tulang. Dan dia berhasil memperbaikinya dan berhasil menjualnya juga. Keesokan harinya adalah hari terakhir Chris Gardner magang. Dan penentuan apakah dia akan diterima kerja atau tidak. Karena dia pantang menyerah dan selalu berusaha, akhirnya dia diterima kerja di Denver. Chris pun menerima tawaran tersebut dan sangat bahagia. It's called happiness. Pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan firma investasi bernama Gardner Risk. Dan pada tahun 2006, Chris Gardner menjual saham minoritas di firma pialangnya dalam kesepakatan jutaan dolar. Film pun selesai. Kali ini saya tidak mengasih kesimpulan, namun pendapat saya mengenai film ini, film yang diangkat dari kisah nyata, ialah sangat menginspirasi dan salut. Walaupun usaha gagal, ditinggal istri, diusir dari kontrakan, sampai harus tidur di toilet umum, dia tidak putus asa dan masih terus berusaha. Oke, sampai di sini dahulu. Apabila ada masukan atau mau request film yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton.